Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wala budda lisaliki min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillahi ta'ala. Wala budda lan wajib atau ora kena ora lisaliki kaduwe wong kang ngambah dalan kang bener, kaduwe wong kang ngambah dalan kang bener min syaikhin saking guru yu'addibuhu kang mulang adab sapa syaikhin ing salik wa yurshiduhu lan nuduhaken sapa syaikhin ing salik ila sabilillahi ta'ala maring dalane Gusti Allah ta'ala. Li'anna Allah krana sak temene Allah iku arsala ngutus sapa Allah lil ibadi maring pira-pira kaula rasulan ing utusan, tujuane lil irsyadi krana nuduhaken ila sabilihi maring dalane Gusti Allah. Fa idar tahalah moko ing dalem nalikane wis seda sapa rasul sallallahu alaihi wasallam, faqad khalafah moko teman-teman ngganti sapa al-khulafa'u pira-pira pengganti fi makanihi ing dalem panggonane rasul hatta yurshidu sehingga nuduhaken sapa khulafa ila ilallahi ta'ala maring Gusti Allah ta'ala. Wa syaratu syaikhi utawi syarate guru alladhi yasluhu kang pantes apa ayyakuna yento ono sapa asyaikh iku naiban pengganti li rasulillahi maring Rasulillah shalawatullahi utawi pira-pira rahmati Allah wa salamuhu lan salame Allah iku alaihi mugi-mugi tetep ing atase Rasulillah iku ayyakuna yento ono sapa asyaikh iku aliman wong kang alim, walakin la kullu alimin lan tetapine ora ono utawi saben-saben wong alim iku yasluhu pantes sapa kullu alimin lil khilafati maring dadi pengganti, lil khilafati maring dadi pengganti. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita sudah dijelaskan bahwasanya bagi siapapun yang ingin menempuh jalan kebenaran maka diperlukan seorang syekh, seorang guru yang betul-betul memberikan petunjuk kepadanya dan betul-betul mendidik dia agar supaya
guru tersebut itu mengeluarkan akhlak-akhlak tercela dari dirinya, kemudian menggantikan posisinya akhlak tersebut, yaitu diganti dengan akhlak yang fadilah atau akhlak al-karimah. Salah satu fungsi terbesar daripada guru yaitu adalah mentarbiyah, mendidik, membersihkan jiwa-jiwa daripada santri, yang mana semua perilaku-perilaku buruk yang ada pada dirinya itu semua diganti dengan perilaku-perilaku yang mulia. Akhlaknya yang buruk itu harus diganti dengan akhlak yang mulia, gitu kan? Sama dengan seorang petani yang sedang merawat tanamannya, yaitu mereka berusaha untuk menjaga dari hama, kemudian menjaga dari penyakit, memupuk agar berkembang dengan baik, agar di situ menjadi pohon yang betul-betul sehat dan berbuah, mengeluarkan buah yang bermanfaat, agar buah yang dikeluarkan itu banyak dan menghasilkan banyak keberuntungan. Contoh, bedereng tanih namen padih, derem masakiran padih nikah buah namapan, padina banyak, sehat, subur, maka tanahnya harus diperhatikan, airnya harus betul-betul mencukupi sawah tersebut, jauh daripada hama seperti tikus atau manuk ketik, manuk emprit atau burung pipit. Itu kan yang menjadi hambatan bagi para petani, khususnya padi. Begitu juga guru dalam mentarbiyah santri itu harus memperhatikan sifat dan karakter para santri, mana yang seharusnya dibenahi, mana yang rawan kecelakaan, itu semua harus dipantau dan segera dikelola dengan baik. Kalau ada yang rusak maka segera diperbaiki, gitu kan? Kemudian wala budda lisalik min syaikhin yu'addibuhu wa yurshiduhu ila sabilillah. Bagi orang yang betul-betul ingin berubah jadi baik atau menempuh jalan yang baik, maka sangat-sangat dibutuhkan. Ini harus, gitu, la budda, tidak boleh ditinggal dan tidak bisa terlepas. Harus memiliki seorang guru yang mengajari adab kepada dirinya. Makanya orang yang ngajarin adab dan ngajarin ilmu itu dipilah oleh ulama. Guru itu ada yang ngajar ilmu, ada yang ngajar adab. Makanya kalau yang ngajar ilmu disebut dengan muallim, kalau yang ngajar adab itu disebut dengan muaddib, gitu kan? Santri itu juga memerlukan sebuah konsumsi yang berupa adab. Bahkan adab ini yang menjadi acuan utama sebuah keberhasilan seorang santri. Al-adabu fawqal ilmi. Adab itu di atas ilmu. Kalau ilmunya di situ banyak tapi tak beradab, maka tentu keberhasilannya perlu dipertanyakan. Kemudian ada santri yang beradab namun tak punya ilmu, itu juga kurang sempurna. Ada pemapan tapi tak di ilmu, maka nanti adab tersebut bukan satu hal yang istimewa, melainkan sebuah kekurangan pada dirinya. Contoh kayak dulu ada santri yang di situ ngadem kepada gurunya, ini tanpa ilmu, gitu. Kemudian dia melakukan etika di hadapan sang guru. Saat diperintah oleh gurunya, nak tolong
supirkan saya atau setirkan saya. Naik sepeda motor, gurunya di belakang, muridnya di depan, karena gurunya minta untuk disetirkan. Kemudian santri yang tak punya ilmu ini berusaha untuk membuat adab di hadapan sang guru, tapi tak berdasar ilmu. Bagaimana? Dia itu tidak mau diperintah guru. Bagaimana? Gurunya disuruh nyupir, disuruh nyetir, alasannya jika mendahului sang guru maka itu su'ul adab. Oh tak langkong ke ajunan bisa neng yade cangkolang men abdi nabade yade ajunan bisa nyupir berkurang ajar jinya mana. Ini kalau adab tanpa dilandasi ilmu, artinya keduanya ini diperlukan kanggo santri. Adab kindi, ilmu kindi, tapi lebih utama yang harus didahulukan adalah al-adab. Ini kasih paling penting menjaga. Karena menkorokun alim pinter, iblis itu lebih pinter daripada kita. Tapi iblis itu tidak punya adab kepada Gusti Allah, diperintah oleh Allah tapi tidak nurut, walaupun perintah itu berisi sujud kepada Nabi Adam. Iblis menganggap dia itu lebih hormat daripada Adam, tapi tak hormat terhadap siapa yang merintah itu. Kalau Allah yang nyuruh, apapun itu isinya, baik secara pengetahuan kita itu sesat, tapi Allah yang nyuruh, maka kita harus lakukan. Contoh seperti kita, umat Muhammad ketika sholat, diperintah oleh Allah untuk menghadap kiblat, semuanya taat kok. Semuanya tunduk, sama-sama menghadap pada satu arah, yaitu kiblat. Bukan berarti kita sholat menghadap ke kiblat berarti Allah nyuruh kita untuk nyembah kiblat, tidak, itu arah cuma. Kiblat itu punjer itu ya pusat untuk agar supaya semua ibadah mengarah pada satu arah. Seperti kita doa itu tangan kita sunnah dihadapkan ke arah langit. Kenapa? Kiblatut doa fis sama. Kiblatnya doa ada di langit, bukan berarti Allah ada di sana. Kita sholat menghadap Ka'bah, bukan berarti Allah ada di Ka'bah, dan bukan berarti kita nyembah Ka'bah gitu ya. Kita disunnahkan mencium mana Hajar Aswad. Itu andaikan tidak ada perintah maka kita tidak akan melakukan. Kenapa? Karena kita itu mengutamakan adab. Siapa yang merintah, jika itu Allah wa Rasuluhu, maka kita lakukan. Gitu ya. Ini sangat dibutuhkan. Guru yang membimbing adab itu perlu. Wa yurshiduhu ila sabilillah, dan guru yang menuntun, memberikan petunjuk ke jalannya Gusti Allah. Makanya kata tadi, petunjuk itu butuh, siapapun butuh. Bagaimana petunjuk? Cara untuk memakai peci, ya peci itu sabak ya tas cetak. Kalau udah ada petunjuk penggunaan, nanti bisa-bisa peci sabak ngeburin, masuk dan keburi misalkan. Sandal itu juga sama, baju, celana, rok, itu ada petunjuk pemakaian semua. Oleh karena itu, dari sekian banyak petunjuk itu kita boleh mengikuti yang mana. Yang penting sampai pada tujuan. Lenikah gempernah nak sekolah, gempernah nak nyari ilmu. Sekolah ada emak kakek duk timur, sekolah ada emak dak deje, dak bere, dak lauk. Semua itu punya petunjuk masing-masing. Terserah jenengan ikut mana petunjuk. Saya penting petunjuk itu cocok. Jangan-jangan nanti petunjuknya mengarah kepada sesuatu yang bukan tujuan. Misalkan kita mau pergi ke Surabaya, petunjuknya mengarah ke Tasik misalkan, ya jangan kita ikuti. Lah pendidikan juga sama, karena anak-anak santri kudu unik. Semua pendidikan itu sama-sama al-irsyad ila sabilillah, menunjukkan kita ke jalannya Allah.
Akan tetapi dari setiap petunjuk ada perbedaan. Torekoh juga sama. Makan torekoh ini kan juga banyak, pada torekoh At-Tijani, Al-Qadiri, An-Naqsabandi, Ar-Rifai. Itu banyak sih. Sampainya itu pakun sampai kepada Allah, jalurnya yang berbeda. Padahal sampean lah kena entar ke Bambang atau entar ke Batu Becak, itu lewat jalur manapun, pokok sepenting petunjuk itu menyampaikan sampean ke sana, ikuti boleh. Misalkan pada petunjuk embung barak ni kada aja jalan ke Batu Becak, benar apa tak, apa salah itu? Tetap benar. Tapi syaratnya nang sekolahan dia juga sabeda pelakat dek timur. Depak timur transfer pelakat dek laut. Depak embungan nyar pelakat dek barak. Itu yang pertama. Yang kedua, embung barak ni kepada pelakat dek laut. Ampian norok sekemah itu pasti nyampe sampean. Tapi lebih cepat mana? Kan itu kan. Sama dengan sampean pergi ke Surabaya, mengajak orang yang berpengalaman, pengalaman ke Jalan Surabaya dengan mengikuti Google Map itu sama. Cuma bedanya mungkin sampean norok orang sepengalaman, maka diarahkan ke jalur yang lebih cepat dan lebih aman dari polisi. Tapi ikut Google Map sampean, ya nyampe juga, tapi mungkin masih muter-muter. Jalan kuburan dilalui misalkan, atau jalan tol yang bukan seharusnya kita lalui, itu bisa dilalui nantinya. Lah pendidikan juga sama. Semuanya satu tujuan, yaitu al-irsyad ila sabilillah. Li'anna Allah arsala lil ibadi rasulan lil irsyadi ila sabilih, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengutus seorang rasul, yaitu Nabi besar Muhammad, diutus kepada seorang hamba untuk supaya memberikan petunjuk ke jalannya Allah. Lah nikah tajunah beda Rasulullah, kita sekarang dikenalkan oleh beliau, inilah jalan menuju kepada Allah. Arilah jalan makle sampean kesenengin Allah, rahmatin Allah, ridoin sareng Allah. Masalah kita ikut atau tidak itu terserah kita. Kalau sampean tidak ikut apa yang disampaikan Rasul, kemudian tersesat, ya jangan menyalahkan Rasulullah, tapi salahkan diri sendiri. Sudah nyata diberi petunjuk, malah milih jalan yang lain. Kan begitu logikanya. Dan ketika Rasulullah wafat, maka digantilah oleh beberapa orang yang menggantikan Nabi, yang kita kenal dengan Khulafaur Rasyidun, yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Misinya tetap sama dengan misi Rasulullah, yaitu menunjukkan kepada umat, yaitu jalan menuju kepada Allah. Kemudian ini ada syarat. Seorang guru itu tidak semua orang itu bisa memilikinya. Asy-syaikh atau status syekh itu tidak semua orang itu bisa memilikinya. Ada syarat yang harus dipenuhi, dan ini hanya satu, yaitu ayyakuna naiban li Rasulillah, ayyakuna aliman walakin la kullu alimin yasluhu lil khilafah. Syaratnya menjadi guru itu harus alim. Logikanya masuk apa tidak? Syarat untuk menjadi guru harus alim, punya ilmu. Karena kita tidak mungkin belajar kepada orang bodoh, kepada orang gila. Cobalah sampean berdering gila, coba pentain ilmu bagaimana, sampean tidak akan dapat apa-apa. Kita belajar kepada orang yang tak punya ilmu, ya kita akan tersesat.
sama-sama bingung nanti. Ini menjadi syarat dasar dan paling utama menjadi seorang guru, ya kudu di ilmu. Kita jangan berguru kepada orang yang punya kelebihan. Misalkan di situ min haisul karomah indana wa min haisul ansab misalkan. Karena dia nasabnya mapan, keturunan para ulama. Kemudian kita belajar berguru kepada dia, tapi dia tidak punya ilmu, jangan kita ikuti. Ini ilmu gitu, bukan baju yang hanya hal sepele bisa mengambil dari siapapun. Ini ilmu, persoalan yang serius. Makanya ilmu itu adalah agama. Kalau kita itu mengambil dari orang yang salah, maka itu cerminan daripada agama yang akan kita ikuti. Kita akan sesat nantinya. Syarat pertama itu harus alim. Anak siapapun kalau punya ilmu, maka kita harus berguru kepada dia. Kenapa? Karena dia sudah punya syarat yang memenuhi untuk menjadi seorang guru. Ada orang yang sakti mandraguna, bisa terbang. Yatiru fil hawa, bisa terbang di atas udara. Atau yamshi 'alal ma', bisa berjalan di atas air. Jalan di atas air, ngeber tas udara. Karena sampean takjub. Wah, ini paling waliyun min auliyaillah ini. Ternyata tidak pernah sholat dia. Ternyata saat puasa dia ada puasa. Kemudian ada satu kejadian kriminal, pencurian besar-besaran, ada dia ternyata. Loh, itu malah dijadikan guru. Ya sesat sampean. Ditanya, sudah punya ilmu apa tidak? Tahu agama apa tidak? Tidak tahu apa-apa. Tapi kamu kok sakti? Tidak tahu, saya sudah dari lahir sudah gini-gini, punya kelebihan begini. Ya jangan diikuti kan? Syarat pertama itu harus punya ilmu, itu syarat menjadi guru. Bukan karena faktor yang lain, karena ketampanan misalkan. Orang mak genteng pada di guru baiklah, nak kanak lek kenceng ngaji. Ya pasti ajarin tak cintaan belum dek bah benih masalah ilmu. Itu harus ilmu yang menjadi acuan untuk menjadi seorang guru. Akan tetapi tidak semua guru itu pantas menjadi pengganti Rasulullah. Tak semua syekh atau orang yang alim di situ layak menjadi pengganti Rasul. Ingat, orang alim itu ada dua model. Pertama, al-irsyad ila sabilillah, menunjukkan ke jalan Gusti Allah. Kemudian dia menjadi uswah yang baik bagi umat dan pengikutnya. Dia yang pertama kali mengamalkan ilmunya. Dia yang menjadi contoh yang baik bagi para santri-santrinya. Ada yang kedua, dia itu orang alim, sama-sama orang alim. Akan tetapi dalam perjuangannya, dia itu sibuk mengharap keberuntungan yang nanti akan kembali pada dirinya sendiri. Dia itu menyebarluaskan ilmu hanya untuk kepentingannya pribadi. Agar apa? Agar dirinya dikenal banyak orang. Agar apa? Agar dirinya dihormat banyak orang. Agar apa? Agar dirinya mendapat tempat dimanapun tempatnya. Mendapat tempat artinya disuguhin, dihormat, diikuti, dikagumi banyak orang. Nah, orang yang model yang kedua ini dia alim. Akan tetapi statusnya bukan warasatul ulama, warasatul anbiya, bukan pewaris para nabi, melainkan
muqaddimatut dajjal. Hati-hati, pendahulu atau pengawal daripada dajjal. Derma dajjal mengambil keberuntungannya sendiri. Bahkan ini benar ulama, sampean kalau ingat di Marokil Umbudiyah, kalau tidak keliru di muqaddimah di sana, ini yang lebih dikhawatirkan oleh Rasulullah dibandingkan dajjal. Kalau dajjal itu, dia itu nyata-nyata dajjal musuh kita dan menyesatkan, itu mungkin kita akan mudah untuk membedakan, mudah untuk tidak mengikuti. Tapi kalau ulama-ulama bersorban, nah ini yang sulit. Sulit bahwa dirinya itu akan bahaya. Dan ini yang harus lebih kita hati-hati. Rasulullah sangat khawatir akan keberadaan umat jika bertemu dengan orang yang model kedua ini, alimun alladzi la yanfa'uhu Allah ta'ala bi'ilmihi. Orang alim yang ilmunya tidak dijadikan ilmu semanfaat oleh Gusti Allah. Wa inni ubayyinu laka ba'du alamatihi ala sabilil ijmal. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.